batalkan pernikahanmu sekarang juga. Mama gak setuju kamu menikah dengan wanita hamil ini. Kau ini wanita kotor. Enak banget loh zinanya sama orang lain. Giliran nikah sama anak gua. Dasar wanita gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria muda yang nekat menikahi wanita hamil yang selama ini dihina. Karena tidak ada satupun yang tahu siapa ayah dari kandungan tersebut. Di hari pernikahan yang seharusnya penuh doa dan kebahagiaan, ia justru dicaci maki oleh ibunya sendiri, dihina oleh keluarga besarnya. Bahkan seluruh tamu undangan ikut merendahkannya. Mereka menganggap ia telah menjatuhkan martabat keluarga karena memilih wanita yang dianggap kotor. Namun meski dihina tanpa ampun, pria itu tetap berdiri diam. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya, seolah ia menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Hingga 1 bulan kemudian, ketika sang istri akhirnya melahirkan, rahasia besar itu terungkap, membuat semua orang yang dulu menghina justru tersungkur meminta maaf di hadapannya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit terlihat cerah, namun hati Yuni terasa gelap dan berat. Gaun putih yang ia kenakan tampak indah, tetapi air matanya membuat wajahnya pucat. Usia kandungannya sudah 8 bulan. Ia berjalan perlahan, memasuki ruang akad dengan tangan gemetar. Di sampingnya, Bowo berdiri tegap memakai setelan hitam yang rapi. Wajah Bowo tampak tenang, tetapi sorot matanya sulit dibaca. Ruangan itu dipenuhi tamu undangan yang berasal dari berbagai kalangan. Mereka berbisik pelan, tetapi setiap bisikan terasa menusuk telinga Yuni. Ia merasakan tatapan merendahkan dari kanan dan kiri, membuat dadanya semakin sesak. 1-2 orang bahkan menutupi mulut sambil tertawa sinis. Ketika prosesi hampir dimulai, tiba-tiba suara lantang seorang wanita memecah suasana. Ibu Bowo berdiri dari kursinya dan melangkah maju dengan wajah memerah menahan marah. Tangannya menunjuk langsung ke arah Yuni. Suaranya bergetar, namun sangat keras hingga semua kepala menoleh. Mama tidak bisa terima ini. Bagaimana bisa kau menikahi wanita yang sedang mengandung anak orang lain? Ini memalukan keluarga. Tamu undangan langsung ribut. Suasana yang tadinya khidmat berubah menjadi penuh kecemasan. Beberapa tamu mengangguk setuju, sementara lainnya ikut melontarkan komentar kasar. Yuni tidak kuat menahan diri. Air matanya jatuh begitu saja. Ia memegangi perutnya yang besar, berharap bayi dalam kandungannya tidak merasakan luka yang ia rasakan. Namun Bowo tetap diam. Ia tidak menunduk. Ia juga tidak mundur. Ia berdiri tegak di samping Yuni dan menggenggam tangan wanita itu lebih erat. Wajahnya datar, tetapi ada ketegasan yang membuat Yuni sedikit bisa bernapas. Bowo tidak membalas satupun hinaan. Ia memilih untuk membiarkan semua orang berbicara sesuka hati. Ibu Bowo semakin emosi. Bowo, apa kau sudah kehilangan akal sehat? Kau anak keluarga besar Wijaya. Kau pewaris. Kau seharusnya menikahi wanita yang bersih, bukan seperti ini. Suara tawa sinis terdengar dari barisan tamu. Beberapa wanita memandang Yuni dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka melihat perut Yuni yang besar, lalu menggigit bibir dengan senyum mengejek, seperti sedang menyaksikan tontonan yang mereka nikmati. Yuni tidak kuat, napasnya tersengal. Ia ingin pergi dari ruangan itu. Ia ingin berlari dan tidak kembali. Namun genggaman tangan Bowo tidak pernah melemah. Bowo seperti memberi isyarat agar Yuni tetap tinggal. Meskipun tidak berkata apapun, kehadiran Bowo memberi kekuatan kecil untuk bertahan. Prosesi kemudian tetap dilanjutkan meski suasana kacau. Yuni mengucap ijab kabul dengan suara terbata karena tangis yang tidak berhenti.
Sementara itu, Bowo mengucapkan janji pernikahan dengan suara yang tenang, seperti tidak sedang dihina oleh banyak orang. Setelah acara selesai, Ibu Bowo menatap Yuni tanpa rasa hormat sedikit pun. Sambil berlalu, ia hanya berkata lirih namun tajam. "Kita lihat saja berapa lama kau bertahan." Yuni menunduk, seakan kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia merasa bukan hanya dirinya yang terluka, tetapi juga bayi dalam kandungannya. Langkah Yuni berat saat meninggalkan ruangan itu, tetapi Bowo tetap berjalan di sampingnya tanpa melepaskan tangan. Di balik semua itu, tidak ada yang tahu bahwa Bowo menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Sesuatu yang membuatnya tetap diam meski seluruh dunia tampak menentangnya. Sesuatu yang hanya bisa diungkap ketika waktu sudah tepat. Yuni tidak mengetahui apapun tentang rahasia itu. Namun ia bisa merasakan bahwa pernikahan hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa mereka menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam setelah pernikahan itu terasa panjang bagi Yuni. Setelah semua tamu pulang, rumah Bowo menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara ejekan, tidak ada lagi bisik-bisik yang menusuk hati. Namun keheningan malam justru membuat Yuni semakin gelisah. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk perutnya yang besar. Matanya masih bengkak karena terlalu banyak menangis. Bowo masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia melihat Yuni yang duduk menunduk, lalu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Cahaya lampu yang lembut membuat wajah Bowo terlihat lebih tenang, namun juga dipenuhi sesuatu yang sulit ditebak. "Maafkan aku, Mas." Suara Yuni bergetar. "Aku membuat hidupmu jadi seperti ini. Kalau bukan karena aku, Mama dan semua orang tidak akan membencimu." Bowo menggeleng pelan. Tangannya meraih tangan Yuni dan menggenggamnya hangat. "Kamu tidak merusak apapun, Yun. Kamu tidak bersalah. Tapi semua orang menghinaku. Menghinamu juga. Aku takut. Aku bahkan tidak tahu apakah aku pantas berada di sini." Bowo terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kamu di sini karena aku memilih kamu. Bukan karena terpaksa. Bukan karena kasihan." Tapi nada suaranya berbeda. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Yuni bisa merasakannya. Satu hal yang tidak pernah ingin Yuni lakukan adalah curiga. Tetapi keheningan Bowo semakin membuatnya tenggelam dalam pikiran buruk. "Mas." Yuni menatap Bowo dengan mata penuh air. "Apa aku boleh tahu sebenarnya apa alasan Mas menikahiku? Kenapa Mas rela dihina sedemikian rupa? Siapa sebenarnya Mas? Kenapa Mas tidak pernah menjelaskan apapun?" Bowo menutup matanya beberapa detik. Hembusan napas panjang keluar dari dadanya. Lalu ia membuka mata dan menatap Yuni dengan sorot yang lebih serius dari sebelumnya. "Yun, aku ingin menjelaskan semuanya. Aku ingin kamu tahu alasan aku melakukan ini. Tapi belum sekarang." Suaranya terdengar stabil, namun tegang. "Ada waktu untuk semuanya. Setelah kamu melahirkan, aku akan ceritakan segalanya." Jawaban itu membuat hati Yuni semakin gamang. "Aku semakin takut, Mas. Apa ada sesuatu yang aku tidak tahu tentang diriku? Tentang bayi ini?" Bowo tersenyum kecil, sangat kecil hingga nyaris tidak terlihat. "Kamu tidak perlu takut. Yang jelas, aku menikahimu bukan untuk menyakitimu. Tidak untuk mempermalukanmu. Justru yang kulakukan adalah untuk melindungimu." Melindungi. Kata itu menggantung di kepala Yuni. Melindungi dari apa? Dari siapa? Namun ia menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Ia tahu Bowo tidak akan menjawab meski ia memaksa. Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Yuni memejamkan mata, mencoba menenangkan diri sambil mengelus perutnya. Bowo memegang tangannya, memberi sedikit rasa hangat di tengah malam yang terasa dingin. Namun jauh di luar rumah, di balik pagar besar kediaman keluarga Bowo, seseorang berdiri memperhatikan dari kejauhan. Seorang pria berjas hitam dengan wajah kaku, seolah sedang memastikan sesuatu. Ia tampak seperti bayangan yang tidak seharusnya ada di sana.
dan tatapannya tertuju langsung ke kamar tempat Yuni dan Bowo berada. Sosok itu kemudian berbicara pelan, nyaris seperti bisikan yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. "Sudah dimulai, tinggal tunggu waktu." Tanpa menoleh, ia melangkah pergi, meninggalkan misteri yang semakin dalam tentang alasan pernikahan ini. Dan Yuni belum mengetahui bahwa hidupnya akan berubah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah percakapan singkat dengan Bowo, Yuni berusaha tidur, tetapi tubuh dan pikirannya menolak untuk tenang. Ia berbaring miring sambil memeluk perutnya yang besar. Setiap gerakan bayinya terasa jelas, seolah ikut merasakan kegelisahan ibunya. Bowo belum tidur. Ia duduk di sofa kecil dekat jendela kamar, memandang keluar seperti sedang menimbang sesuatu yang sangat berat. Sorot matanya tidak seperti pria yang baru menikah. Ada kecemasan dan beban yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Yuni akhirnya duduk perlahan. "Mas belum tidur?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Bowo menoleh dengan senyum tipis. "Belum, kamu istirahat saja." Namun Yuni menggeleng. "Aku tidak bisa tidur kalau Mas terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang buruk." Bowo terdiam. Beberapa detik hening sebelum ia bangkit dan mendekat. Ia duduk di samping Yuni, lalu menyentuh pundaknya lembut. "Aku hanya sedang berpikir tentang apa yang akan terjadi ke depan," ucap Bowo pelan. "Banyak hal yang harus aku jaga. Banyak hal yang harus aku pastikan berjalan tanpa membahayakanmu." Kata itu lagi, menjaga, melindungi. Yuni ingin sekali memahami semuanya, namun Bowo terus menggiring percakapan menjauh dari inti kebenaran. "Mas," suara Yuni bergetar. "Apa semua ini ada hubungannya dengan keluarga Mas? Dengan Mama? Atau dengan bayi ini?" Bowo menatap Yuni lama, seperti sedang menimbang apakah ia harus jujur saat itu juga. Namun kemudian ia menggeleng pelan. "Ada beberapa hal yang tidak boleh aku katakan sampai semuanya aman. Percayalah Yun, semenjak kakak laki-lakiku meninggal, banyak hal berubah dalam keluarga ini." Yuni langsung mengangkat wajahnya. "Kakak Mas belum pernah cerita soal itu." Bowo menunduk. "Iya, dia meninggal setahun lalu. Dan sebelum meninggal, dia meninggalkan sesuatu yang harus aku jaga. Termasuk kamu." Jantung Yuni berdegup keras. Aku tidak pernah kenal kakak Mas." Namun Bowo tidak melanjutkan. Ia menyentuh tangan Yuni dan meremasnya. "Sudah, kamu harus istirahat. Kamu tidak boleh terlalu banyak pikiran di usia kehamilan sebesar ini. Nanti berbahaya untuk bayi." Yuni hanya bisa menunduk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi mulutnya seperti terkunci. Bowo memadamkan lampu dan membaringkan Yuni perlahan. "Tidurlah, aku ada di sini," ucapnya lembut. Yuni memejamkan mata. Tidak ada yang berubah dari kecemasan itu. Tetapi setidaknya suara Bowo membuatnya sedikit tenang. Perlahan tubuhnya mulai lelah dan ia tertidur. Namun ketika Yuni tidur, Bowo berdiri dan keluar kamar. Ia berjalan ke ruang kerja kecil di lantai bawah. Di sana, ia membuka laci terkunci dan mengeluarkan satu map tebal berwarna hitam. Di halaman pertama, tertera tulisan, "Dokumen rahasia, hanya untuk pewaris utama." Bowo membuka halaman berikutnya. Terdapat foto seorang pria yang Yuni tidak kenal. Wajahnya tegas, dengan senyum ramah yang tampak menyimpan banyak cerita. Itu adalah foto kakak Bowo. Namun yang membuat halaman itu terasa berat adalah tulisan di bawahnya. Penerima amanah terakhir, Bowo Wijaya. Objek perlindungan, Yuni dan anaknya. Bowo menutup map itu dengan tangan bergetar. Ia bersandar pada kursi, mengusap wajahnya dengan lelah. "Aku harus kuat," gumamnya. Di luar rumah, sosok pria berjas hitam kembali muncul. Ia berdiri di balik pagar, memantau lampu ruang kerja yang masih menyala. Ia tersenyum tipis. Prosesnya mulai terlihat. Ucapnya pelan sebelum pergi lagi dalam gelap.
Dan malam itu berakhir dengan satu kepastian. Ada rahasia besar yang belum terbuka, dan semua itu mengarah pada Yuni serta bayi yang ia kandung. Pagi itu, Yuni bangun dengan perasaan sedikit lebih baik, meskipun hatinya masih diliputi tanda tanya. Ia mengenakan daster longgar dan turun perlahan ke ruang makan. Bowo sudah menyiapkan sarapan sederhana. Aroma telur dan roti panggang memenuhi ruangan. "Mas masak sendiri?" tanya Yuni pelan. Bowo tersenyum. "Iya, kamu kan harus banyak istirahat." Ada sedikit hangat yang tumbuh di dada Yuni, tetapi bayangan pernikahan kemarin masih terus menghantuinya. Tatapan sinis para tamu, kata-kata pedas yang dilontarkan Ibu Bowo, semuanya masih jelas di telinganya. Setelah sarapan, Bowo harus pergi sebentar untuk mengurus sesuatu di luar. Ia memastikan Yuni beristirahat dan berjanji pulang sebelum siang. Yuni mengangguk, meski sebenarnya hati kecilnya ingin terus ditemani. Ketika Bowo pergi, rumah terasa jauh lebih sepi. Yuni duduk di ruang tamu sambil mengelus perutnya. Bayinya bergerak tenang, seolah memberi semangat kecil pada ibunya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari luar pagar, terdengar suara beberapa orang berbicara. Awalnya samar, namun lama-lama semakin jelas. Yuni perlahan mendekati jendela dan mengintip dari balik tirai. Beberapa tetangga berdiri di depan rumah, seperti sengaja berhenti untuk membicarakannya. Itu dia rumahnya. Masih tidak sadar diri ya, sudah bikin malu keluarga besar, ucap seorang ibu dengan suara keras. Perutnya besar sekali, pantas saja dinikahi cepat-cepat. Bowo pasti terpaksa, sahut yang lain sambil tertawa miring. Aku dengar ibunya Bowo sampai tidak mau mengaku punya menantu seperti dia, tambah seorang lagi. Yuni menutup mulutnya sendiri agar suaranya tidak terdengar. Matanya memanas, dadanya sesak. Rasanya ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanyalah pengantin baru yang sedang berjuang menata hidup. Namun dunia seolah tidak memberi ruang untuk bernapas. Saat para tetangga itu masih bergosip, Yuni melihat seseorang melangkah perlahan di antara mereka. Sosok pria berjas hitam yang semalam berdiri memantau rumah. Ia berhenti cukup dekat, namun orang-orang itu tidak menyadari kehadirannya. Pria itu hanya memandang pagar rumah Bowo, lalu memandangi jendela tempat Yuni mengintip. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya seperti menyimpan banyak informasi. Setelah beberapa detik, ia berbalik dan pergi tanpa suara. Para tetangga itu pun berlalu, meninggalkan bisikan terakhir yang membuat Yuni semakin terpuruk. Kasihan Bowo, masa depan cerah, tapi menikahi wanita seperti itu. Yuni jatuh terduduk di lantai. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk perutnya erat, seakan takut dunia akan merenggut anaknya. Ia menunduk sambil berulang kali mengusap matanya. "Aku harus kuat," bisiknya lirih. "Demi kamu, nak." Namun tiba-tiba terdengar suara pintu gerbang terbuka. Yuni terkejut dan berdiri perlahan. Ia melihat dari jendela seorang wanita berusia sekitar 50 tahun masuk ke halaman rumah. Itu adalah Ibu Bowo. Tanpa permisi, wanita itu masuk ke ruang tamu. Langkahnya cepat dan penuh emosi. Yuni berdiri dengan tubuh gemetar. "Bu, kenapa datang tiba-tiba?" Ibu Bowo memandang Yuni dari kepala sampai kaki, dengan tatapan yang sama seperti saat di pernikahan kemarin. Tatapan yang menyayat jantung Yuni. "Aku mau memastikan," ucapnya dingin. "Aku mau tahu apa benar kau pantas tinggal di rumah ini." Yuni memenggangi perutnya. "Bu, saya hanya ingin menjalani pernikahan ini dengan baik." Namun bukannya mereda, kemarahan itu justru meningkat. "Kau pikir menikahi anakku itu mudah? Kau pikir kau bisa hidup mewah hanya dengan membawa perut besar itu masuk ke keluarga kami?" Suaranya meninggi. "Tidak semudah itu. Aku tidak akan menerimamu sampai aku tahu siapa sebenarnya ayah dari anak itu." Yuni terpaku. Tubuhnya melemah.
Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam dari semua gosip yang ia dengar dari tetangga. Namun sebelum Yuni sempat menjawab, suara pintu dibuka keras dari arah depan. Bowo pulang. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang melihat ibunya berada sangat dekat dengan Yuni. Tanpa ragu ia maju dan berdiri di hadapan Yuni, melindunginya. "Ma," ucap Bowo dengan suara rendah namun tegas. "Cukup. Jangan sakiti dia lagi." Ibu Bowo terkejut. "Kau membela wanita ini di depan ibumu sendiri?" Bowo menatap ibunya tanpa gentar. "Aku membela istriku." Ruangan seketika hening. Untuk pertama kalinya, Yuni melihat Bowo berdiri langsung menghadapi ibunya. Tatapan Bowo tidak lagi ragu. Ada sesuatu yang kuat, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Dan Yuni mulai menyadari ada alasan besar mengapa Bowo berani menghadapi semua orang. Alasan yang belum ia ketahui sepenuhnya. Suasana ruang tamu menjadi tegang. Udara seperti berhenti bergerak. Yuni berdiri di belakang Bowo sambil berusaha menjaga napas tetap stabil. Ia tahu perutnya semakin berat, dan tekanan emosi membuat tubuhnya mudah lelah. Namun yang lebih ia rasakan adalah ketakutan. Ketakutan akan apa yang akan terjadi antara Bowo dan ibunya. Ibu Bowo menatap putranya dengan tatapan yang sukar dijelaskan. Kecewa, marah, tetapi juga penuh rasa tidak percaya. "Bowo, kau berubah," ucapnya pelan namun tajam. "Sejak kapan kau berani membentak ibumu sendiri demi wanita yang bahkan tidak kau kenal lama?" Bowo tidak mengalihkan pandangannya. "Aku tidak membentak, Ma. Aku hanya meminta Mama berhenti menyakiti Yuni. Dia sedang mengandung. Dia butuh ketenangan." "Ketenangan," Ibu Bowo mendengus sinis. "Kau bahkan belum tahu siapa ayah dari anak itu. Dan kau ingin aku tenang?" Bowo menggertakkan rahang. Yuni bisa melihatnya dari samping. Itu bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang lebih berat. Seperti kesedihan yang ditahan lama. "Ma," suara Bowo melembut, namun tetap kokoh. "Bukan itu masalahnya." "Kalau bukan itu apa?" tanya ibunya. Suara meninggi. Bowo memandang ibunya lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Karena aku berjanji pada seseorang." Yuni terpaku. "Janji? Pada siapa?" Ibu Bowo tersentak. Wajahnya berubah, seperti mengenali sesuatu. "Jangan bilang, ini ada hubungannya dengan kakakmu." Bowo mengangguk kecil. Yuni menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Pagi tadi Bowo sempat menyebut kakaknya, namun tidak menjelaskan apa-apa. Kini kata itu muncul lagi, dan setiap kali muncul, wajah Bowo selalu berubah muram. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ibu Bowo dengan suara melemah. Namun ketajamannya masih terasa. Bowo tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Belum saatnya, Ma." Ibu Bowo mendecak kesal. "Kau pikir Mama tidak pantas tahu apa yang kau sembunyikan? Ini keluarga kita, Bowo." Bowo menarik napas panjang. "Aku tahu, Ma. Tapi jika Mama memaksa, Mama justru akan membuka bahaya yang seharusnya tidak muncul sekarang." "Bahaya?" Kata itu menusuk dada Yuni. Bahaya apa yang dimaksud Bowo? Mengapa sampai-sampai keluarga sebesar mereka bisa terancam? Ibu Bowo akhirnya mundur satu langkah. Meski masih marah, ada ketakutan kecil yang muncul di matanya. Sepertinya ia mengerti sebagian dari apa yang Bowo maksud, tetapi memilih untuk tidak melanjutkan. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan." Ia menatap Yuni dengan dingin. "Tapi ingat, aku belum mengakui dia sebagai menantuku." Tanpa menunggu jawaban, Ibu Bowo berbalik dan pergi dari rumah. Suara pintu yang tertutup keras membuat Yuni tersentak. Begitu ibunya pergi, Bowo menutup mata dan menarik napas panjang, seolah ingin meredam badai di dalam dadanya. Yuni perlahan mendekat. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar ini tentang kakak Mas?" Bowo membuka mata. Tatapannya lembut, tetapi penuh luka. "Iya, Yun, banyak yang berubah sejak dia meninggal." Yuni memegang perutnya, merasa ketakutan semakin dalam. "Aku tidak mengerti, Mas. Kenapa semua orang membenciku?
Kenapa Mas merahasiakan begitu banyak hal? Bowo tidak langsung menjawab. Ia menatap Yuni lama, seperti ingin memilih kata yang tepat. Ada beberapa hal yang tidak boleh aku katakan sekarang. Kalau aku memaksa bercerita sebelum waktunya, justru akan membahayakanmu. Bahaya apa, Mas? Suara Yuni nyaris tidak terdengar. Bowo memegang pipinya lembut. Yun, percayalah. Setelah kamu melahirkan, semuanya akan jelas. Waktu itu sudah dekat. Kamu hanya harus bertahan sedikit lagi. Yuni menggigit bibir. Ia ingin percaya. Ia ingin yakin bahwa semua ini ada jawabannya. Namun rasa takut terus menghantui karena ia tidak tahu apa-apa. Saat Yuni hendak bicara, suara ketukan keras terdengar dari depan rumah. Bowo segera menoleh dengan wajah waspada. Ketukan itu tidak seperti ketukan tamu biasa. Terdengar berat dan tergesa, seperti seseorang datang membawa sesuatu yang penting. Bowo berjalan ke pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang pria berjas hitam yang Yuni lihat dari jendela sebelumnya. Wajahnya serius dan sorot matanya tajam. Pak Bowo, ucap pria itu tanpa basa-basi. Kita harus bicara. Ada perkembangan baru terkait pesan terakhir dari kakak Anda. Bowo memucat seketika, dan Yuni merasa telapak tangannya menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa apapun yang sedang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sekadar ejekan para tamu atau amarah keluarga. Ini menyangkut sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dunia. Pria berjas hitam itu melangkah masuk tanpa ragu setelah Bowo memberi isyarat. Wajahnya tenang, namun setiap gerakannya menunjukkan bahwa ia datang membawa hal penting. Yuni berdiri di belakang Bowo, memegang perutnya yang semakin berat. Ia tidak mengenal pria itu, namun tatapannya menciptakan rasa dingin di ruangan. Yun, duduk dulu, ucap Bowo lembut. Yuni patuh meski hatinya berdebar. Ia duduk perlahan di sofa, mencoba mengatur napas. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan, seolah merasakan kecemasan ibunya. Bowo dan pria itu berdiri menyamping, berbicara lirih. Suara mereka sangat pelan, tetapi sesekali Yuni menangkap kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kode menyala kembali. Waktu lebih cepat dari yang kita kira. Rencana kakak Anda berjalan. Yuni menggenggam tangannya sendiri. Ia tidak mengerti apapun dari percakapan itu. Namun satu hal pasti, semua ini bukan masalah kecil, bukan sekadar konflik rumah tangga atau gosip tetangga. Ini menyangkut sesuatu yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, Bowo mengantar keluar pria itu. Setelah pintu tertutup, ia kembali ke ruang tamu. Wajahnya berubah, tidak lagi hanya terlihat lelah atau sedih. Kini ada rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Yuni makin panik. Mas, kenapa wajah Mas seperti itu? Apa terjadi sesuatu? Bowo duduk di sampingnya. Tangannya memegang tangan Yuni erat, seolah takut sesuatu akan merebutnya kapan saja. Yun, kamu harus semakin berhati-hati mulai sekarang, ucap Bowo pelan. Kelahiranmu sudah dekat, dan sebelum hari itu tiba, aku ingin memastikan semua aman. Aman dari apa? Suara Yuni bergetar. Dari orang-orang yang tidak ingin anak di dalam kandunganmu lahir, jawab Bowo, hampir berbisik. Tubuh Yuni langsung lemas, napasnya tercekat. Apa maksud Mas? Kenapa? Kenapa ada yang tidak ingin anakku lahir? Bowo memeluknya pelan, memberi kehangatan yang justru membuat Yuni semakin ingin menangis. Bukan anakmu, Yun, anak kita. Ingat itu. Kamu tidak sendirian. Aku takut, Mas, bisik Yuni dengan suara pecah. Tidak apa-apa, aku ada. Namun ucapan itu tidak menenangkan. Yang Yuni rasakan justru semakin banyak tanda tanya menumpuk tanpa jawaban. Ia merasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa tahu apa yang menunggunya di depan. Bowo mengusap punggung Yuni. Mulai hari ini, aku akan menambah keamanan di sekitar rumah. Kamu tidak boleh keluar sendirian.
Semua kebutuhanmu akan aku urus. Mas, apa ini semua ada hubungannya dengan kakak Mas yang meninggal itu? Bowo terdiam. Keheningan itu menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Yuni menunduk. Dadanya terasa sesak. Bayi di dalam kandungannya menendang pelan, seperti ingin membuat ibunya bertahan. Saat suasana berat itu menyelimuti ruangan, suara dering ponsel Bowo tiba-tiba bergetar keras. Bowo melihat layar dan ekspresinya langsung berubah. "Ayah," gumamnya. Ia menjawab panggilan itu. Suara ayahnya terdengar tegang dari seberang. Yuni tidak mendengar jelas, tetapi ia menangkap beberapa kata yang membuat tubuhnya gemetar lagi. Rumor sudah mulai muncul. Beberapa pihak sudah curiga. Jaga Yuni, sampai waktunya tiba. Bowo menutup telepon dengan wajah murung. "Mas," Yuni hampir menangis. Kenapa semua ini terasa menakutkan? Bowo memegang kedua pipinya. "Yun, dengar aku. Kamu hanya perlu melewati beberapa minggu lagi. Setelah anak ini lahir, semua akan jelas. Semua. Tapi Mas belum pernah bilang apapun tentang anak ini. Kenapa sampai ada yang tidak ingin dia lahir?" "Karena anakmu membawa sesuatu yang sangat penting untuk keluarga kami," jawab Bowo. Suaranya gemetar namun tegas. "Sesuatu yang membuat banyak orang takut." Yuni menutup mulut sambil menahan tangis. Ia tidak pernah meminta hidup rumit seperti ini. Ia hanya ingin melahirkan anaknya dengan selamat. Ia hanya ingin hidup normal. Namun kini, bahkan keselamatannya terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan. Bowo meraih Yuni dan mendekapnya erat. "Kamu akan baik-baik saja. Aku sudah berjanji pada kakakku, dan aku tidak akan mengingkari janji itu, meski seluruh dunia menghina kita." Yuni menutup mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu berlalu dengan kecemasan yang menggantung di udara. Kegelapan malam tidak membawa ketenangan, justru membawa perasaan bahwa sesuatu atau seseorang sedang mendekat. Dan Yuni tahu, tanpa diberitahu, bahwa hari-hari ke depan akan semakin berat, semakin penuh misteri, semakin dekat dengan kebenaran yang mungkin mengubah seluruh hidupnya. Malam itu Yuni tidak bisa tidur. Meski tubuhnya sangat lelah, pikirannya terus berputar tanpa henti. Kata-kata Bowo berulang di kepala. "Ada yang tidak ingin anakmu lahir." Setiap kali mengingat itu, dada Yuni serasa diremas. Ia memegang perutnya yang besar, membisikkan doa agar bayinya tetap kuat. Bowo sudah tertidur di sofa dekat ranjang. Ia tidur dengan posisi setengah duduk, seolah sengaja agar bisa menjaga Yuni setiap saat. Namun wajahnya tetap terlihat tegang meski matanya terpejam. Di luar rumah, angin malam bergerak pelan. Sementara itu, 2 orang penjaga baru yang ditugaskan oleh Bowo berjaga di dekat pagar. Mereka tidak mengenakan seragam, namun cara mereka berdiri menunjukkan bahwa mereka bukan penjaga biasa. Yuni akhirnya memejamkan mata, mencoba tidur. Namun ketika ia hampir terlelap, sebuah rasa panas muncul di perut bagian bawah. Ia terbangun dengan kaget. Ketegangan itu datang tiba-tiba, lalu menghilang lagi. "Mas," Yuni memanggil dengan suara kecil. Bowo langsung bangun. "Kenapa? Perutmu sakit?" "Tidak, tapi aku merasa ada yang aneh." Bowo memeriksa Yuni panik, namun setelah beberapa saat kontraksi itu mereda, dan Yuni kembali tenang. Bowo tetap tidak meninggalkan sisinya sepanjang malam. Paginya, ketika matahari baru naik, Yuni duduk di ruang tamu sambil membaca buku kecil yang Bowo berikan tadi malam. Buku itu berisi panduan kehamilan, sederhana namun menenangkan. Yuni membuka halaman demi halaman, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi saat ia menggeser halaman terakhir, tiba-tiba selembar kertas terlipat kecil jatuh dari sela buku itu. Yuni membungkuk dan mengambilnya. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika ia membuka lipatannya. Kertas itu tampaknya diselipkan dengan sengaja. Tulisan tangan di dalamnya rapi, berisi hanya 1 kalimat.
Maafkan aku tidak bisa menjaga kalian lebih lama. Yuni tersentak. Tulisan itu jelas bukan tulisan Bowo. Ia memandangi kalimat itu lama, hingga tangannya bergetar. Siapa yang menulis ini? Kenapa diselipkan dalam buku? Dan untuk siapa permintaan maaf itu ditujukan? Ketika ia masih tenggelam dalam pikiran itu, suara pintu depan dibuka. Bowo kembali dari rapat singkat dengan ayahnya. Wajahnya tampak lebih lelah dari pagi sebelumnya. Yuni menyembunyikan kertas itu di balik buku. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya, namun instingnya berkata, ia harus menyimpannya dulu. Mas, sudah pulang, ucap Yuni pelan. Bowo mendekat dan mengelus pundaknya. Maaf, Yun. Aku harus memastikan beberapa hal. Kamu baik-baik saja? Yuni mengangguk, tetapi pandangannya masih diliputi gelisah. Bowo duduk di sampingnya. Mulai minggu ini akan ada lebih banyak orang di sekitar rumah. Kamu mungkin merasa tidak nyaman, tapi itu satu-satunya cara agar kamu aman. Yuni menelan ludah. Apa ini? Benar-benar tentang anakku, Mas. Ya, Bowo tidak menutupi. Ada orang-orang yang ingin menghentikan garis keluarga kami. Dan anak yang kamu kandung adalah bagian penting dari garis itu. Yuni merasakan tubuhnya melemah. Tubuhnya seperti menolak kenyataan bahwa ia kini berada di tengah pusaran masalah keluarga besar yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Mas, Yuni berbisik, apa ini ada hubungannya dengan kakak Mas? Bowo terdiam. Diam yang terlalu panjang. Akhirnya ia berkata, semuanya berawal dari dia, dari apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Yuni menggenggam buku di pangkuannya. Ia ingin menanyakan tentang kertas yang jatuh dari buku itu. Namun sebelum ia sempat bicara, Bowo berdiri. Aku harus ke ruang kerja sebentar, ucapnya. Kalau ada yang terasa aneh di tubuhmu, langsung panggil aku. Yuni mengangguk. Setelah Bowo pergi, ia membuka kembali kertas itu. Tulisan itu tidak asing. Ada kelembutan dalam goresannya, tetapi juga kesedihan yang menumpuk. Entah mengapa, Yuni merasa tulisan itu berasal dari seseorang yang sangat dekat dengan Bowo. Seseorang yang mungkin sudah tidak ada. Ia menatap tulisan itu lama, hingga bulu kuduknya berdiri. Selain kalimat itu, ada jejak tinta samar seperti bekas tulisan yang dihapus. Yuni mendekatkan kertas ke cahaya jendela. Pelan-pelan, sisa tulisan itu terbaca. Jaga Yuni dan anakku. Yuni menjatuhkan kertas itu. Tubuhnya gemetar hebat. Anakku. Siapa yang menulis ini? Dan mengapa namanya disebut bersama dirinya? Sebelum Yuni sempat memproses semuanya, suara pintu pagar terdengar keras dari luar. Dua penjaga berlari menuju sumber suara. Yuni bangkit pelan dan mengintip dari jendela. Di luar pagar, seorang wanita yang tampak asing berdiri sambil menatap rumah itu dengan wajah penuh kemarahan dan rasa sakit. Wanita itu seperti mengenal rumah itu, seperti pernah menjadi bagian dari kehidupan keluarga itu. Dan saat ia membuka mulut, kata-kata yang keluar membuat Yuni gemetar. Kalian semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian tidak tahu siapa bayi itu. Bowo bergegas keluar ketika mendengar keributan. Yuni memegang perutnya kuat-kuat. Hari itu, untuk pertama kalinya, Yuni merasa bahwa rahasia besar yang berputar di sekelilingnya sudah terlalu dekat untuk disembunyikan. Suasana di depan rumah berubah tegang ketika wanita asing itu berdiri di balik pagar. Dua penjaga menahan jalan masuk, tetapi wanita itu tidak menunjukkan rasa takut. Nafasnya terengah, matanya merah seperti habis menangis lama. Seolah ia telah menempuh perjalanan berat hanya untuk sampai di depan rumah Bowo. Yuni mengintip dari balik jendela. Perutnya terasa mengencang, tetapi ia tidak tahu apakah itu karena bayinya bergerak atau rasa takut yang makin menjadi. Bowo keluar dari pintu rumah dengan langkah cepat. Ketika matanya menangkap sosok wanita itu, raut wajahnya berubah, antara terkejut dan cemas. Dina, kenapa kau datang ke sini?
Suara Bowo terdengar gugup, berbeda dari biasanya. Nama itu menusuk telinga Yuni. Dina. Siapa wanita ini? Dina memandang Bowo dengan mata tajam yang penuh luka. Kau harus bicara dengan aku. Sekarang juga. Kau janji sama kakakmu. Bukan hanya melindungi Yuni, tapi juga menjaga kebenaran. Tapi kebenaran itu mulai membusuk karena kau sembunyikan. Para penjaga mencoba menenangkan, tetapi Bowo mengangkat tangan. Biarkan dia bicara. Dina masuk ke halaman rumah. Langkahnya mantap, meski tubuhnya tampak lelah. Ia berdiri tidak jauh dari pintu rumah, kemudian memandangi jendela tempat Yuni mengintip. Tatapannya membuat Yuni mundur perlahan, gemetar. Bowo, Dina melanjutkan. Suaranya pecah. Kau tidak tahu apa yang sudah kulihat. Orang-orang itu sudah bergerak. Mereka tahu Yuni mengandung. Dan mereka tahu bayi itu bukan bayi biasa. Yuni menutup mulutnya. Kata-kata itu membuat napasnya patah. Bowo menghela napas panjang, lalu meminta penjaga menutup pagar. Ia membawa Dina masuk ke ruang tamu. Yuni berusaha berdiri dari kursi, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia akhirnya kembali duduk, menunggu dengan rasa takut yang semakin menekan. Beberapa detik kemudian, pintu ruang tamu terbuka. Yuni melangkah perlahan, menahan sakit di punggung. Ia tidak mau bersembunyi. Ia berhak mendengar semua ini. Bowo melihat Yuni dan langsung menghampirinya. Yun, kamu harus duduk. Jangan terlalu tegang. Namun Dina mengangkat tangan. Biarkan dia mendengarnya. Sudah cukup dia dijauhkan dari kebenaran. Yuni menelan ludah. Siapa kamu? Dan apa maksudmu? Dina menatap Yuni lama. Di wajahnya ada amarah, tetapi juga kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan. Ia perlahan duduk di kursi menghadap Yuni. Aku adalah adik dari kakak laki-laki Bowo, ucap Dina dengan suara bergetar. Yuni membelalak. Adik dari kakak ipar Mas Bowo. Dina mengangguk. Ya, dan aku adalah orang terakhir yang bersama dia sebelum dia meninggal. Yuni merasa tubuhnya melemah. Ia memegang perutnya, mencoba bernapas dengan teratur. Dina melanjutkan. Kakak Bowo, dia bukan hanya meninggal karena kecelakaan biasa. Dia meninggal karena seseorang mengincar pewaris keluarga. Pewaris itu ada dalam kandunganmu sekarang. Air mata Yuni jatuh tanpa ia sadari. Tiba-tiba semuanya terasa terlalu besar. Dia tahu aku? Tanya Yuni dengan suara bergetar. Dina mengangguk pelan. Tentu dia tahu. Bahkan, dia mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Dia menyembunyikan cintanya karena takut membahayakanmu. Saat dia tahu kau mengandung anaknya, dia ingin segera menikahimu. Tapi semuanya terlambat. Yuni menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Bowo mendekat, memeluk bahunya. Yun, tenang. Aku tahu ini berat. Namun Dina belum selesai. Aku menemukan sesuatu setelah kakakku meninggal. Catatan terakhirnya. Dina mengeluarkan kertas kusam dari tasnya. Ada kalimat yang sama dengan yang kamu temukan, bukan? Yuni terhenyak. Ia belum memberitahu siapapun tentang kertas yang jatuh dari buku. Dina membuka lipatan kertas itu, lalu membacakan dengan suara pelan. Maafkan aku tidak bisa menjaga kalian lebih lama. Jaga Yuni dan anakku. Kata demi kata itu membuat ruangan terasa beku. Yuni memegangi mulutnya sambil menangis. Bowo menunduk, menekan kedua matanya dengan tangan. Dina menatap Yuni penuh iba. Kakakku tahu ada ancaman besar yang mendekati keluarganya. Dan sebelum semuanya berakhir, dia meminta Bowo untuk melindungimu. Itu sebabnya Bowo menikahimu. Bukan karena kasihan, tapi karena amanah. Yuni menatap Bowo. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Mas, kenapa tidak bilang dari awal? Bowo menggenggam tangan Yuni erat. Aku ingin bilang, tapi semakin banyak yang tahu, semakin besar bahaya untukmu dan anak ini. Aku tidak berani mengambil risiko. Yuni menunduk,
tubuhnya lemas. Namun Dina kembali bicara, kali ini dengan nada cemas. Kalian harus lebih berhati-hati. Orang-orang yang menyebabkan kakakku meninggal sudah mulai bergerak lagi. Dan mereka tahu kamu sedang mengandung pewaris keluarga. Tubuh Yuni langsung memanas. Sakit mulai muncul di bawah perutnya. Ia mengerang pelan. Mas, perutku sakit. Bowo panik. Yun, kamu baik-baik saja? Yuni menggeleng. Sakit, berbeda dari yang sebelumnya. Dina bangkit, wajahnya berubah cemas. Bowo, ini bukan waktu yang tepat. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, Yuni kembali meringis, memegang perutnya erat. Kontraksinya datang, lebih cepat dari yang seharusnya. Dan semua orang di ruangan itu tahu bahwa apapun yang Yuni kandung tidak hanya penting bagi keluarga mereka, tetapi juga menjadi kunci dari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kontraksi itu datang semakin cepat. Tidak seperti malam sebelumnya yang hanya sekilas, sekarang sakitnya menusuk tanpa jeda. Nafas Yuni terputus-putus, tubuhnya limbung. Ia berpegangan pada lengan kursi agar tidak jatuh. Mas, sakit. Mas, suara Yuni pecah, hampir tidak bisa keluar. Bowo langsung berlutut di sampingnya. Yun, tahan sebentar, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Namun Dina yang melihat situasinya langsung panik. Tidak, jangan ke rumah sakit umum. Mereka bisa menemukan kalian di sana. Dina, ini gawat, seru Bowo. Yuni butuh penanganan medis. Aku tahu, jawab Dina cepat. Tapi dokter keluarga kalian sudah siap sejak 2 minggu lalu. Kamu pikir kenapa dia tinggal dekat rumah ini? Kakakmu sudah menyiapkan semuanya sebelum dia pergi. Kata pergi itu membuat Yuni menangis tanpa suara. Bowo menggenggam tangan Yuni erat. Dina, hubungi dokter. Suruh dia siapkan ruangan sekarang. Dina bergegas mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Suaranya tegas, berbeda jauh dari sebelumnya. Dokter Adi, waktunya tiba. Kami berangkat sekarang. Ya, langsung siapkan ruang bersalin. Sementara itu, 2 penjaga luar rumah sudah memasang posisi, memastikan mobil bisa keluar tanpa ancaman. Salah satu dari mereka masuk ke rumah. Pak Bowo, semuanya aman di luar. Jalan sudah bersih. Bowo mengangguk dan membantu Yuni berdiri perlahan. Tetapi langkah Yuni melemah. Tubuhnya gemetar hebat. Mas, aku tidak kuat, ucapnya lirih. Bowo mengangkat Yuni ke dalam gendongannya tanpa ragu. Aku bawa kamu, pegang leherku. Yuni melingkarkan lengan di bahu Bowo. Wajahnya memucat menahan sakit. Dina berlari ke depan membuka pintu, dan para penjaga memastikan tidak ada orang asing yang mendekat. Suasana berubah seperti operasi penyelamatan. Semua bergerak cepat, teratur, terkoordinasi. Seolah skenario ini sudah disiapkan jauh sebelum Yuni mengetahuinya. Begitu mereka keluar rumah, udara pagi terasa menusuk kulit. Mobil besar hitam sudah menunggu dengan mesin menyala. Bowo masuk ke dalam mobil dengan Yuni di pangkuannya. Dina duduk di depan bersama sopir. Mobil melaju cepat, tetapi di tengah perjalanan, kontraksi Yuni semakin menjadi. Ia menggigit bibir menahan jeritan. Air matanya jatuh tanpa henti. Mas, aku takut. Aku takut bayinya kenapa-kenapa, ucap Yuni sambil mencengkeram dada Bowo. Tidak akan apa-apa, jawab Bowo sambil mengusap keningnya. Kamu kuat, anak kita kuat, kita sudah dekat. Namun Dina menoleh dari kursi depan, wajahnya penuh kecemasan. Bowo, ini terlalu cepat. Usia 8 bulan, tekanan emosinya terlalu besar. Kakakmu pasti tidak menyangka semuanya akan terjadi secepat ini. Yuni merintih lagi, perutnya semakin keras. Bowo menahan tangan Yuni, berusaha menyalurkan ketenangan yang bahkan ia sendiri tidak punya. Mobil berbelok ke sebuah jalan kecil yang dipenuhi pepohonan. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah modern milik Dokter Adi.
Rumah itu memang sering digunakan sebagai tempat kelahiran darurat keluarga besar Wijaya, jauh dari pusat kota dan jauh dari mata publik. Begitu mobil berhenti, Dokter Adi dan 2 asistennya sudah menunggu di depan pintu. Mereka bergerak cepat membawa berangkar kecil. "Bu Yuni, tenang, kami siap," kata Dokter Adi dengan suara lembut yang menenangkan. Namun tatapannya kepada Bowo penuh makna. "Apakah pihak itu sudah tahu?" Bowo menjawab singkat, "Belum, tapi mereka pasti sedang bergerak." Dokter Adi mengangguk. "Baik, kita harus segera." Yuni dipindahkan ke atas berangkar. Setiap langkah berangkar membuatnya meringis. Matanya berkaca-kaca. "Mas, jangan tinggalin aku," tangis Yuni lirih. Bowo langsung memegang tangan Yuni sebelum berangkar didorong masuk. "Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan ada di sini sampai semuanya selesai." Ruangan bersalin kecil itu dipenuhi cahaya lampu yang terang namun lembut. Suasana hening namun tegang. Peralatan medis sudah siap. Di luar ruangan, Bowo berdiri memegang dinding sambil menarik napas panjang. Dina berdiri di sebelahnya, kedua tangannya mengepal. "Bowo," ucap Dina pelan. "Apapun yang terjadi, kamu harus siap dengan satu hal." Bowo menoleh, wajahnya tegang. "Apa?" Dina menatap mata Bowo dengan serius. "Ketika bayi itu lahir, semuanya akan berubah. Tidak ada jalan kembali. Nama keluarga ini, warisan kakakmu, amanahnya, semuanya mulai dari bayi itu." Suara Yuni terdengar dari dalam, memanggil nama Bowo di antara rasa sakitnya. Bowo menutup mata. "Aku sudah siap. Apapun yang terjadi, aku akan lindungi mereka." Di luar rumah, angin berhembus keras. Awan gelap mulai berkumpul, seolah alam ikut menahan napas. Di dalam ruangan bersalin, Yuni mulai mengejan. Dan takdir keluarga besar Wijaya mulai bergerak ke arah yang tidak akan pernah bisa dihentikan lagi. Teriakan Yuni terdengar menggema di dalam ruang bersalin. Nafasnya memburu, wajahnya memerah karena menahan sakit. Tangan kirinya mencengkeram pagar tempat tidur, sementara tangan kanannya digenggam erat oleh perawat yang mencoba menenangkannya. Cahaya lampu operasi menyinari wajahnya yang penuh keringat. "Bu Yuni, tarik napas. Perlahan, sekarang keluarkan. Ayo, sedikit lagi." Suara Dokter Adi menuntun dengan ritme yang tenang namun tegas. Yuni merintih. Mas Bowo." Air matanya jatuh lagi. Ia ingin suaminya di sampingnya, namun proses bersalin tidak mengizinkan seorang pun berada terlalu dekat. Di balik pintu tertutup, Bowo berjalan mondar-mandir sambil meremas jemarinya sendiri. Setiap jeritan Yuni terdengar jelas. Setiap suara itu menembus hati Bowo seperti pisau. Dina berdiri tak jauh darinya, mencoba menjaga ketenangan meski ia sendiri terlihat pucat. Suara perawat terdengar samar dari dalam. "Pembukaan sudah lengkap, Dok. Kita mulai." Kemudian, satu jeritan lagi. Lebih kuat, lebih menyayat. Bowo berhenti berjalan. Ia menahan napas. "Allah, kuatkan dia," gumamnya lirih. Di dalam ruangan, Yuni berjuang sekuat tenaga. Tangannya bergetar hebat. Namun setiap dorongan seperti memakan seluruh sisa tenaganya. "Bu Yuni, ini dorongan terakhir. Bayinya sudah sangat dekat," seru Dokter Adi. Yuni menggigit bibir, menahan sakit yang nyaris membuatnya pingsan. Ia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Bayinya harus lahir dengan selamat. Itu satu-satunya yang terlintas di pikirannya. Hingga akhirnya, tangis bayi memecah udara. Tangis yang kuat. Tangis yang memenuhi seluruh ruangan bersalin dengan suara kehidupan. Perawat menahan napas sesaat, lalu tersenyum lega. Dok, bayinya sehat. Laki-laki." Hati Yuni seperti meledak oleh rasa haru. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia menatap langit-langit dengan senyum kecil di tengah lelahnya. "Alhamdulillah," bisiknya lemah. Dokter Adi mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Tubuh mungil itu dibersihkan terlebih dahulu, sebelum dibungkus dengan selimut putih lembut.
Bayi itu masih menangis keras, seperti menunjukkan bahwa ia lahir dengan keberanian yang tidak dimiliki bayi lain. Anak yang kuat, gumam Dokter Adi. Namun saat Dokter Adi menatap wajah bayi itu, raut wajahnya berubah. Senyumnya hilang digantikan sesuatu yang lebih dalam. Kekaguman bercampur ketegangan. Di dahi bayi itu terlihat sebuah tanda kecil, sangat halus, nyaris tidak terlihat. Namun Dokter Adi jelas mengenalnya. Itu tanda lahir yang hanya dimiliki garis keturunan utama keluarga Wijaya. Perawat menutup mulut, terkejut. "Dok, itu..." "Ya," Dokter Adi mengangguk. "Ini pewaris yang dijaga kakaknya." Bayi itu membawa warisan dalam darahnya. Warisan yang telah memicu kematian ayah biologisnya dan membuat banyak orang mengincarnya. "Bawa bayi ini ke ayahnya," ucap Dokter Adi pada perawat sambil menunduk hormat. Perawat membuka pintu perlahan. Bowo langsung berbalik. Detik itu juga, waktu serasa berhenti. Perawat mengulurkan bayi mungil itu ke pelukan Bowo. "Pak, selamat. Ini putra Anda." Bowo menerima bayi itu dengan tangan bergetar. Wajahnya pucat, namun matanya berkaca-kaca saat ia melihat wajah anak kecil itu. Anak itu membuka matanya sedikit. Mata kecil itu memandang Bowo dengan tatapan polos. Dan di saat itu, Bowo tidak bisa menahan air matanya. "Anak kakakku," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Amanah terakhirnya akhirnya lahir. Dina mendekat, melihat bayi itu dengan napas tersengal. Ya Allah, dia benar-benar mewarisi tanda itu. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung beberapa detik, karena Dokter Adi muncul di ambang pintu dengan wajah serius, bahwa berita bahagia itu adalah awal dari badai. "Bowo," ucap Dokter Adi dengan suara berat. "Kami baru saja menerima informasi. Orang-orang yang mengincar keluarga kalian sudah bergerak menuju kota. Saat mereka tahu bayi ini lahir, semua yang kita lakukan akan berubah." Bowo memeluk bayi itu lebih erat. Napasnya tercekat. "Apa Yuni baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya getar. Dokter Adi menjawab cepat. "Yuni selamat, namun dia sangat lemah. Dia tidak boleh mendapat shock emosional saat ini." Bowo menutup mata, menahan gejolak besar dalam dadanya. Bayi di pelukannya merengek pelan, tidak tahu bahwa dunia luar sedang memperebutkan hidupnya. Di dalam ruang bersalin, Yuni memanggil lirih. "Mas, Bowo." Bowo bergegas masuk, membawa bayi itu mendekati ibunya. Yuni melihat bayi itu untuk pertama kalinya. Air matanya pecah seketika. Ia mengelus pipi bayinya dengan lembut. Tangan yang gemetar karena campuran rasa syukur dan kelelahan. "Cantiknya." "Mas, ini anak kita," ucap Yuni tersenyum di tengah air mata. Bowo tidak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk sambil menutup mulutnya agar tangisnya tidak keluar. Di antara emosi bahagia itu, bayi kecil itu tetap menangis, seolah tahu bahwa kelahirannya membawa sebuah kebenaran besar yang akan mengguncang hidup semua orang. Hari itu, sebuah rahasia terungkap. Dan kelahiran itu, yang terlihat sederhana, sebenarnya adalah titik awal dari perubahan besar yang telah ditunggu selama bertahun-tahun. Suasana ruang bersalin perlahan mereda ketika bayi mungil itu tertidur di dada Yuni. Meski wajahnya masih pucat dan tubuhnya lemah, Yuni tersenyum kecil. Ia merasa seluruh perjuangan yang menyakitkan tadi terbayar hanya dengan melihat wajah anaknya. Bayi itu tampak tenang, seolah tidak sadar bahwa dunia luar sedang memperebutkan nasibnya. Bowo berdiri di samping ranjang, memandang Yuni dengan mata yang penuh ketegangan dan cinta. Ia mengusap rambut Yuni lembut. "Terima kasih sudah berjuang, Yun. Kamu kuat sekali." Yuni menatap Bowo dengan mata yang masih basah. "Mas, aku bahagia. Tapi aku juga takut. Sejak awal aku tidak mengerti apa yang terjadi, dan semuanya semakin terasa besar setelah bayi kita lahir." Nada suaranya tidak menyalahkan,
Namun kelelahan membuat setiap kata terdengar rapuh. Dina yang berdiri tidak jauh dari mereka menunduk, memastikan Yuni bisa beristirahat. Namun Yuni menggeleng pelan. Ia ingin mendengar semuanya sebelum rasa kantuk dan obat membuatnya tertidur. "Mas," ucap Yuni lirih, "tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Bowo menarik kursi dan duduk di sisi ranjang. Wajahnya berubah serius. Ini bukan lagi rahasia kecil. Ini adalah kebenaran yang seharusnya Yuni tahu sejak lama. Namun harus ia tahan demi keselamatan semua. "Yun, apa yang akan aku ceritakan ini mungkin akan mengejutkan kamu. Tapi aku harus mengatakannya sekarang." Dina mengangguk, memberi izin tanpa kata. Bowo menarik napas panjang. "Kakakku, sebelum dia meninggal, sebenarnya sedang menyelidiki perebutan kekuasaan di dalam keluarga kami. Ada orang-orang yang ingin menggulingkan ayahku dari posisi utama di Wijaya Group. Dan untuk melakukannya, mereka ingin menghapus garis keturunan langsung." Yuni menatap Bowo dengan napas terhenti. "Garis keturunan langsung?" "Ya." Bowo menundukkan kepala sejenak, lalu melanjutkan. "Kakakku jatuh cinta dengan seorang wanita. Wanita itu adalah kamu." Yuni langsung membeku. "Aku..." "Iya, Yun." Bowo menatapnya lembut. "Dia tidak pernah memberitahumu karena dia ingin melindungimu. Pada saat itu, keluargaku sedang diintai oleh musuh dari dalam. Jika dia mengungkapkan hubungan kalian, kamu akan berada dalam bahaya." Yuni menutup mulutnya. Tangan gemetar. "Kakakku mengetahui bahwa kamu hamil. Dia bahagia. Sangat bahagia. Tapi sebelum dia bisa melamar kamu, sebelum dia sempat memperkenalkanmu ke ayah dan ibu, dia dibunuh." Kata dibunuh membuat seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Yuni memandang Bowo dengan mata terbelalak. "Mas, kamu bilang kecelakaan?" "Itu bukan kecelakaan," jawab Bowo dengan suara berat. "Itu direncanakan." Air mata Yuni langsung mengalir. Ia merasakan tubuhnya melemah lagi. Dina bergegas memegang bahunya. "Kakak Bowo mempercayakan kamu dan anakmu kepadanya. Dia bilang anakmu adalah pewaris sah keluarga Wijaya," ucap Dina pelan. Bowo mengangguk. "Sebelum meninggal, dia meninggalkan pesan untukku. Dia bilang, jaga Yuni dan anaknya. Lindungi mereka. Jangan biarkan anak itu hilang. Anak itu membawa darah keluarga kami. Anak itu adalah masa depan keluarga Wijaya." Yuni menangis dalam diam. Bahunya bergetar. "Jadi, bayi ini, dia adalah pewaris utama keluarga," ucap Bowo. "Satu-satunya penerus jalur langsung." Yuni mengusap pipi bayinya yang tidur pulas. Hatinya seperti pecah antara bahagia dan ketakutan. "Aku juga menyelidiki sesuatu," ucap Dina, suaranya tegas. "Orang-orang yang menyebabkan kakak Bowo meninggal sudah mencium bahwa kamu sedang mengandung. Mereka tidak ingin anak ini lahir. Itu sebabnya kita harus sembunyi." Yuni menggeleng, tidak percaya. "Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku hanya ingin hidup normal." Bowo menggenggam tangannya. "Yun, kamu tidak salah. Kamu tidak mencari masalah. Kamu hanya mencintai orang yang juga mencintaimu. Dan sekarang, aku menjalankan amanah darinya." Yuni memandang Bowo dalam-dalam. "Mas menikahiku karena amanah itu?" Bowo terdiam beberapa detik. Kerongkongannya bergerak menelan rasa sakit yang tak terlihat. "Aku menikahimu karena amanah itu." Kemudian ia menambahkan dengan suara lebih lembut. "Tapi setelah aku mengenalmu lebih jauh, aku bersyukur amanah itu diberikan padaku. Kamu bukan beban, kamu anugerah." Yuni menutup mata, air matanya bercampur haru. Dina menatap bayi itu. "Mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh tahu rahasia ini. Karena begitu orang luar tahu, ancaman itu akan kembali." Bayi kecil itu bergerak, membuka mata sesaat, seolah merasakan beban dunia yang menunggunya. Saya Yuni mencium kening anaknya pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Mama ada di sini.
bisiknya. Namun jauh di luar rumah dokter, sebuah mobil hitam berhenti. 2 orang pria turun. Salah satunya menatap rumah itu dengan senyum samar. "Jadi, bayi itu sudah lahir," ucapnya lirih. Mereka tidak mengetuk pintu, tidak membuat suara. Namun kehadiran mereka adalah awal dari badai yang akan datang. Dan tanpa disadari Yuni, kelahiran anaknya sudah membuka pintu menuju kebenaran besar yang akan mengubah hidup semua orang. Rumah Dr. Adi menjadi lebih sunyi setelah kelahiran itu. Yuni telah dipindahkan ke kamar istirahat agar bisa tidur dan memulihkan tenaga. Bayi mungil itu berada di sampingnya, terlelap dengan nafas pelan yang teratur. Wajah Yuni masih pucat, tapi ketenangan mulai terlihat di matanya saat ia menatap putranya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan di kamar kecil itu. Di luar kamar, ketegangan justru semakin memuncak. Bowo dan Dina berdiri di ruang depan bersama Dr. Adi. Mereka berbicara dengan suara rendah dan wajah penuh kekhawatiran. Dr. Adi memantau monitor keamanan yang terhubung ke beberapa kamera di luar. "Aku mendapat laporan dari penjaga rumah," ucap Dr. Adi, suaranya berat. "Ada 2 orang asing yang terlihat mengamati rumah ini dari mobil. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi kehadiran mereka mencurigakan." Bowo mengepalkan tangan. "Mereka sudah tahu Yuni melahirkan." Dina mengangguk. "Sejak awal kita tahu, hari kelahiran ini adalah titik paling berbahaya. Mereka menunggu momen ini. Mereka ingin memastikan bayi itu tidak pernah menjadi pewaris." Dr. Adi menatap Bowo dengan serius. "Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Cepat." Bowo menarik napas panjang. Sorot matanya menunjukkan seluruh beban keluarga sedang berada di pundaknya. "Aku akan melapor pada ayah. Kita perlu perlindungan resmi keluarga. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada penjaga pribadi." Dina memotong. "Tapi kita harus hati-hati. Tidak semua orang di keluarga kalian bisa dipercaya. Ada yang berdiri di sisi musuh." Kata-kata itu membuat ruangan seolah diselimuti bayangan. Bowo meremas pelipisnya, merasa cemas. "Aku harus melindungi Yuni. Dan anak ini, dia pewaris sah. Tapi kalau musuh kita semakin dekat, kita tidak punya banyak waktu." Dina menatapnya. "Aku tahu kakakku percaya padamu." Dia bilang, "Jika ada seseorang yang bisa menjaga Yuni dan anaknya, itu hanya kamu, Bowo." Kalimat itu menyentuh hati Bowo dalam-dalam. Di kamar, Yuni membuka mata perlahan. Ia tidak tidur nyenyak. Tubuhnya masih lelah, tapi ada suara langkah kaki di luar pintu yang membuatnya terbangun. Rasa was-was yang sudah menemaninya berminggu-minggu kembali muncul. Yuni memandangi bayi kecilnya. "Nak, hidupmu baru dimulai, tapi dunia seakan tidak ingin membiarkanmu tumbuh dengan tenang." Bayi itu menggeliat pelan, lalu tertidur lagi. Senyum tipis muncul di wajah Yuni. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Bowo masuk dengan langkah perlahan, memastikan Yuni tidak terkejut. "Mas," suara Yuni lembut, tapi terdengar cemas. "Ada apa?" Bowo duduk di tepi ranjang, mengusap tangan Yuni. "Yun, aku harus bilang sesuatu. Musuh keluarga kami sudah mulai bergerak. Mereka mungkin tahu bayi kita sudah lahir." Wajah Yuni langsung pucat. "Mas, apakah mereka akan mencarinya? Mencari anakku?" Bowo menatap Yuni dalam-dalam. "Mereka tidak akan menyentuh kalian. Selama aku masih hidup, tidak ada seorang pun yang boleh mendekat. Tapi kita harus berhati-hati untuk beberapa hari ke depan." Yuni menunduk, air mata jatuh satu persatu. "Mas, aku tidak pernah meminta semua ini. Aku hanya ingin melahirkan anak yang sehat. Aku bahkan tidak tahu kalau dia begitu penting bagi keluarga Mas." Bowo menggenggam tangan Yuni erat. "Aku tahu, Yun. Aku tahu semua ini berat untukmu. Tapi sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Dan anak kita adalah harapan yang diselamatkan oleh kakakku. Dia bukan beban, dia cahaya."
Yuni menutup mata dan menangis dalam diam. Bowo mengusap punggungnya lembut, mencoba menenangkan istrinya. Namun pada saat itu, Dina tiba-tiba masuk dengan raut wajah panik. "Bowo, kita punya masalah." Bowo berdiri. "Apa?" "Mobil hitam tadi." Kembali lagi. Tapi sekarang, ada 2 mobil lain yang datang dari arah berbeda. Mereka sedang memantau rumah dari kejauhan. "Aku khawatir mereka akan bergerak malam ini." Yuni langsung memegang bayinya erat-erat. "Mas, tolong jangan biarkan mereka mengambil anakku." Bowo memegang bahu Yuni dan berkata dengan suara paling tegas yang pernah ia keluarkan. "Tidak akan ada yang menyentuh kamu atau anak kita." Dokter Adi masuk setelahnya, membawa beberapa berkas. "Bowo, kita harus memindahkan Yuni dari rumah ini. Rumah ini sudah tidak aman." Dina mengangguk. "Kita harus segera pergi sebelum hari gelap." Yuni menggeleng panik. "Aku baru melahirkan. Bagaimana aku bisa bergerak?" "Kita akan membawa kamu dengan aman," ucap Bowo. "Kita tidak punya pilihan." Namun sebelum mereka bisa merencanakan lebih jauh, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Semua orang membeku. Ketukan itu tidak seperti ketukan tamu atau penjaga. Itu ketukan orang yang tahu kemana ia datang. 3 kali. Kuat. Tanpa ragu. Bowo langsung menoleh ke penjaga yang sudah siap dengan sikap siaga. Dina menatap Bowo dengan wajah pucat. "Bowo, mereka sudah menemukan kita." Suasana berubah begitu cepat. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Di dalam kamar, Yuni memegang bayinya lebih erat, berusaha menahan tangis. Dan di luar pintu, bahaya yang selama ini mereka takutkan akhirnya datang. Ketukan keras itu kembali terdengar. Suaranya menggema kuat di seluruh rumah, membuat semua orang yang berada di dalamnya membeku. Lampu-lampu ruangan terasa lebih redup, udara menjadi berat dan penuh kecemasan. Bowo memberi isyarat cepat kepada 2 penjaga yang telah bersiaga sejak mereka tiba. "Buka sedikit saja. Pastikan mereka tidak langsung masuk." Ucapnya dengan suara tegang, namun tetap terkontrol. Penjaga pertama membuka pintu hanya selebar 2 jari. Dari celah itu, terlihat 3 pria berdiri di luar. Mereka tidak tersenyum, tidak terlihat gugup, dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Ketiganya mengenakan setelan hitam, wajah mereka tertutup sebagian oleh bayangan malam. Salah satu dari mereka mendorong pintu pelan. "Kami ingin bertemu Bowo Wijaya. Sekarang." Bowo maju, berdiri tepat di belakang penjaga. "Saya Bowo. Apa keperluan kalian datang malam-malam seperti ini?" Pria itu tersenyum kecil, dingin, seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya. "Kami hanya ingin memastikan kondisi keluarga Wijaya setelah kelahiran pewaris terbaru." Bowo merasakan darahnya seperti membeku. Mereka tahu. Mereka benar-benar tahu bayi itu sudah lahir. Dina melangkah maju, berdiri di samping Bowo. "Kalian tidak punya hak mengawasi kami. Ini wilayah pribadi." Pria itu menatap Dina tajam. "Kami hanya ingin memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan keluarga Wijaya. Kita semua tahu, anak yang baru lahir itu membawa konsekuensi besar." Bowo berusaha tetap tenang agar tidak memancing masalah. "Anak itu tanggung jawab saya, dan dia aman." Pria itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Benarkah? Atau justru kalian yang kini berada dalam bahaya?" Penjaga langsung mendorong pintu menutup kembali. Kedua penjaga berdiri di depan pintu seperti tembok kokoh. Bowo menarik Dina masuk lebih dalam ke rumah. "Kita harus pergi. Sekarang." Dina mengangguk cepat. "Aku setuju. Mereka tidak akan berhenti di sini." Sementara itu, Yuni yang berada di kamar merasakan seluruh tubuhnya menggigil hebat. Bayinya menangis kecil, seakan merasakan aura bahaya yang merayap di luar. Yuni mengangkat bayi itu, memeluknya erat. "Nak, tolong tenang, Mama ada di sini," bisiknya sambil menahan air mata. Pintu kamar terbuka cepat. Bowo masuk bersama Dina. Yuni langsung panik.
Mas, siapa mereka? Mereka mau mengambil anakku ya? Bowo memegang pipi Yuni dengan kedua tangannya. Tidak Yun, selama aku hidup tidak ada yang akan menyentuh kamu atau anak kita. Tapi mereka sudah tahu. Yuni mulai menangis. Kami akan pergi sekarang, ucap Dina cepat. Kami harus kabur sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih besar. Dokter Adi muncul membawa kursi roda. Bu Yuni, saya harus membawa Anda ke dalam mobil. Kondisi Anda belum stabil untuk banyak berjalan. Yuni mengusap air matanya. Aku takut. Mas, tolong jangan tinggalkan aku. Bowo menggenggam tangannya erat. Aku selalu di sini. Dengan bantuan perawat, Yuni dipindahkan ke kursi roda sambil menggendong bayinya. Nafasnya berat, tubuhnya lemah. Tetapi matanya memandang anaknya tanpa berkedip. Takut, namun tetap penuh cinta. Penjaga dari luar berteriak dari ruang depan. Pak Bowo, mereka memaksa masuk. Semua orang membeku. Suara dentuman terdengar. Pintu depan mulai digedor keras. Dina menatap Bowo dengan sorot mata yang penuh keputusan. Kita harus keluar lewat pintu belakang. Sekarang. Mereka bergerak cepat. Dina membuka pintu belakang rumah dan udara malam yang dingin langsung menyergap masuk. Di kejauhan, lampu-lampu mobil asing tampak menyala, membentuk garis samar di tengah gelapnya pepohonan. Mereka tidak punya banyak waktu. Bowo mengangkat bayi dari pelukan Yuni agar ia bisa bergerak lebih cepat. Aku pegang bayinya Yun, kamu fokus pada dirimu. Yuni mengangguk dengan bibir bergetar, berusaha tetap kuat meski tubuhnya gemetar hebat. Dina membantu mendorong kursi roda melewati jalan setapak di sisi rumah. Tiba-tiba suara kaca pecah terdengar dari arah ruang tamu. Penjaga berteriak. Bowo memandang ke arah suara itu dengan wajah panik. Mereka sudah masuk, cepat. Keadaan menjadi kacau. Dina mendorong kursi roda Yuni secepat mungkin. Dokter Adi menutup pintu belakang agar penyusup tidak langsung mengejar. Bayi itu menangis keras, mencairkan udara dingin malam dengan suara memecah sunyi. Ketika mereka hampir mencapai mobil belakang yang disiapkan untuk keadaan darurat, dua sosok asing muncul dari sisi rumah, memblokir jalan. Yuni menjerit kecil. Bowo memundurkan langkah, menahan bayi itu erat. Dina berdiri di depan Yuni, melindunginya. Salah satu pria itu melangkah maju. Kami hanya ingin mengambil yang seharusnya menjadi milik keluarga besar. Dia bukan milik kalian, seru Bowo marah. Pria itu tersenyum tipis. Dia pewaris yang salah, dan kesalahan harus diperbaiki. Dina maju selangkah. Jangan sentuh mereka. Namun sebelum salah satu dari mereka bisa bergerak lebih jauh, suara siren polisi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Lampu merah biru berputar melintasi pepohonan. Pria itu mendesis kesal. Kita belum selesai, Bowo. Mereka berbalik dan menghilang ke kegelapan. Bowo menghela napas panjang. Lututnya hampir lemas. Dina menatap mobil polisi yang mulai mendekat. Untung tim ayahmu cepat bergerak. Yuni mulai menangis dalam diam. Bowo berlari kembali ke sisinya, memegang wajahnya lembut. Sudah Yun, kita aman. Mereka pergi. Yuni memandang bayinya, lalu memandang Bowo. Dan ia tahu satu hal, kebenaran yang selama ini disembunyikan sudah tidak bisa ditutupi lagi. Musuh mereka nyata, dan hidup mereka tidak akan sama lagi. Namun hari itu mereka selamat. Dan keselamatan itu adalah langkah pertama menuju kebenaran yang akan mengubah nasib seluruh keluarga. Beberapa jam setelah kejadian mengerikan itu, Bowo, Yuni, Dina, bayi kecil mereka, dan keluarga inti Wijaya berkumpul di rumah besar keluarga. Mobil polisi dan penjaga pribadi memenuhi halaman depan. Lampu-lampu rumah dinyalakan terang, namun suasana di dalamnya penuh bayangan ketegangan yang belum hilang. Yuni duduk di sofa panjang ruang tamu mewah itu, didampingi dua perawat. Bayi kecilnya berada dalam gendongan Dina. Tidur nyenyak meski dunia di luar terasa sangat bising dan penuh ancaman. Yuni masih terlihat lemah,
namun matanya tetap mengawasi anaknya tanpa lepas sedetik pun. Ibu Bowo datang terakhir. Langkahnya cepat, namun ketika melihat Yuni dan bayi itu, langkahnya langsung terhenti. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, meski ia berusaha keras untuk tetap bersikap keras seperti sebelumnya. Bowo berdiri di depan keluarga, siap bicara. Namun ayahnya lebih dulu maju, mengangkat tangan untuk meminta semua diam. "Aku tahu kalian semua gelisah," ucap ayah Bowo dengan suara berat dan berwibawa. "Tadi malam adalah bukti bahwa ancaman terhadap keluarga kita belum selesai. Dan apa yang terjadi bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana yang sudah dimulai sejak bertahun-tahun lalu." Ibu Bowo menelan ludah, menahan tangis yang hampir pecah. "Apa semua ini karena bayi itu?" Ayah Bowo menatap istrinya lama sebelum mengangguk pelan. "Ya, karena bayi itu, karena cucu kita." Yuni menunduk, air mata mengalir lagi. Bayi itu tetap tertidur damai, tidak menyadari bahwa keberadaannya mengguncang 2 generasi keluarga besar. Ayah Bowo melanjutkan, "Sebelum kakakmu meninggal, Bowo, dia datang kepadaku dan bilang bahwa dia punya seseorang yang harus kami lindungi. Seorang wanita dan anaknya." Ia menatap Yuni dalam-dalam. Dia bilang wanita itu berhati lembut. Ia tidak tahu apa-apa tentang masalah keluarga, namun bahaya sudah mengarah padanya. Yuni menatap ayah Bowo dengan kaget. Ini pertama kalinya ia mendengar suara penuh penghormatan dari ayah mertua yang sejak pernikahan, bahkan belum bicara banyak dengannya. Ayah Bowo menambahkan, dia bilang anak dalam kandungannya adalah darah keturunannya. Keturunan yang lahir dari cinta, bukan paksaan. Dan ia meminta kita melindungi 2 nyawa ini, apapun akibatnya. Bowo menundukkan kepala, menahan emosi. Dina menyentuh pundaknya pelan. Kemudian ayahnya menatap seluruh tamu yang duduk di ruang tamu mewah itu. Para paman, bibi, sepupu. Bahkan beberapa anggota keluarga yang tadi hadir pada pernikahan penuh ejekan itu. "Aku tahu banyak dari kalian mencibir pernikahan Bowo kemarin," kata ayahnya dengan suara tajam. "Menghina Yuni karena mengandung saat dinikahi. Tapi sekarang," ia menunjuk bayi itu, "di hadapan kalian ada pewaris sah keluarga Wijaya." Semua orang terdiam. Tidak ada bisikan, tidak ada suara, hanya keheningan yang penuh penyesalan. Salah satu paman berdiri, wajahnya berubah pucat. "Pak, maksud Anda, bayi itu cucu kandung kita?" "Ya," jawab ayah Bowo tegas. "Anak itu adalah garis darah langsung dari putraku yang pertama. Anak yang mereka ingin hapus. Anak yang menjadi alasan kakakku tewas. Perempuan yang tadi menghina Yuni saat hari pernikahan menunduk dalam-dalam. Wajahnya merah menahan malu. Tamu lain menutup mulut. Beberapa bahkan terlihat menangis pelan. Yuni merasakan tangannya gemetar. Ia tidak pernah meminta pengakuan sebesar ini. Namun saat melihat wajah kecil bayinya, ia tahu anak itu memang pantas mendapatkan perlindungan dan penghormatan. Ibu Bowo yang sejak tadi hanya berdiri mematung mulai melangkah mendekati Yuni. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa seluruh penyesalan yang ia simpan. Yuni menunduk ketika ibu mertuanya berdiri tepat di depannya. Ia tidak berani menatap. Namun kemudian, Ibu Bowo berlutut. Semua orang terkejut. Bowo membelalakan mata. Dina menutup mulut. Ayah Bowo mengangguk pelan, seolah tahu momen ini sudah lama ditunggu. Ibu Bowo menangis, suaranya pecah. "Yuni, maafkan saya. Maafkan saya sudah menghina kamu. Saya salah menilai kamu. Saya tidak tahu apapun. Saya tidak tahu kamu membawa cucu saya, darah anak saya sendiri." Air matanya jatuh ke lantai. Ia memegangi tangan Yuni, memohon dengan penuh penyesalan. Yuni ikut menangis, suaranya bergetar. "Saya tidak pernah benci ibu. Saya hanya takut." Ibu Bowo memeluk Yuni pelan, hati-hati agar tidak menyakiti luka pasca melahirkan. "Kamu tidak perlu takut lagi. Kamu adalah keluarga kami. Kamu ibu dari cucu kami.
dan kami sangat bersyukur kamu masih hidup. Satu persatu para tamu datang mendekati Yuni. Mereka menunduk, meminta maaf. Ada yang menangis, ada yang memegang tangan Yuni dan mengatakan mereka menyesal. Tetangga yang dulu menatap Yuni dengan sinis kini berdiri di ambang pintu ruang tamu, memohon izin masuk. Wajah-wajah mereka penuh malu. Bu Yuni, kami salah. Kami menyesal telah berkata buruk kepada ibu. Kami mohon maaf. Yuni menangis lagi, namun kini bukan karena duka, melainkan karena beban yang lama akhirnya terlepas. Semua penghinaan, semua rasa takut, semua caci maki yang ia terima, kini berbalik menjadi permintaan maaf yang tulus. Bowo memeluk Yuni dan bayinya. Kita sudah melewati bagian tersulit, Yun. Sekarang waktunya kamu menerima cinta yang seharusnya kamu dapat. Dan malam itu, semua orang menyadari kebenaran besar. Wanita yang dulu mereka hina adalah ibu dari pewaris keluarga Wijaya. Dan bayi itu bukan sekadar anak kecil, tetapi cahaya yang menyatukan kembali mereka semua. Pagi menyapa rumah besar keluarga Wijaya dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui tirai jendela. Setelah malam panjang penuh ketegangan, permintaan maaf, dan pengakuan, suasana rumah perlahan berubah menjadi lebih damai. Rasa takut yang semalam menekan dada setiap orang kini mulai memudar, digantikan harapan baru. Yuni terbangun di kamar tamu utama, kamar yang kini disiapkan khusus untuknya dan bayi kecilnya. Tubuhnya masih lemah, tetapi ada ketenangan yang baru ia rasakan. Bayinya tertidur damai di sampingnya, wajahnya bersih dan lembut seperti tidak pernah melalui malam yang penuh ancaman. Bowo masuk perlahan sambil membawa semangkuk bubur hangat. Yun, selamat pagi. Kamu sudah tidur lebih baik semalam? Yuni tersenyum tipis. Lumayan mas, bayinya juga tenang sekali. Bowo duduk di tepi ranjang, menatap putra kecil mereka yang sedang menggeliat pelan. Dia kuat, seperti ibunya. Yuni memegang tangan Bowo. Terima kasih, sudah melindungi kami. Bowo menunduk, mendekatkan keningnya ke kening Yuni. Aku akan terus melindungi kalian, sekarang dan sampai kapanpun. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk. Ayah dan ibu Bowo masuk dengan wajah yang lebih lembut daripada sebelumnya. Ibu Bowo membawa setangkai bunga dalam vas kecil. Tangannya sedikit bergetar ketika mendekat ke Yuni. Yuni, ucap ibu Bowo dengan suara pelan. Bolehkah saya menggendong cucu saya? Yuni tersenyum. Air matanya menetes tanpa suara. Tentu bu. Dengan sangat hati-hati, ibu Bowo mengangkat bayi itu. Mata tuanya berkaca-kaca saat ia mengusap pipi bayi mungil itu dengan penuh cinta. Maafkan nenek, nak. Nenek salah menilai ibumu. Tapi sekarang, kamu tidak perlu takut. Nenek akan menjaga kalian juga. Yuni menutup mulutnya, tak mampu menahan haru yang memuncak. Ayah Bowo berdiri di samping istrinya, mengangguk bangga. Ayah bangga padamu, Bowo, ucapnya. Kau menjalankan amanah kakakmu dengan baik. Dan mulai hari ini, kita semua akan berdiri di belakang keluarga kecilmu. Bowo menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, ya. Tidak lama kemudian, para tamu keluarga mulai berdatangan. Mereka datang bukan untuk menghakimi seperti hari pernikahan, melainkan untuk mengucapkan selamat dan meminta maaf dengan tulus. Tetangga Yuni juga datang membawa bingkisan kecil. Mereka menunduk dalam-dalam di depan Yuni. Bu Yuni, kami benar-benar menyesal atas semua perkataan kami dulu, ucap salah seorang ibu dengan suara lirih. Kami tidak tahu apapun tentang situasi ibu. Tolong maafkan kami. Yuni tersenyum, meski matanya masih basah. Saya juga hanya manusia biasa, Bu. Kita semua bisa salah. Saya maafkan. Wanita-wanita itu langsung menangis lega. Semua beban yang selama ini menekan Yuni perlahan hilang satu demi satu. Di ruang tengah, bayi kecil itu kembali berada dalam pelukan Bowo. Dina duduk di sampingnya sambil menatap keponakannya itu dengan mata berbinar. Kakak pasti bahagia melihat semua ini.
ucap Dina sembari menahan tangis haru. Bowo mengangguk. Dia meninggalkan amanah besar, tapi juga hadiah yang indah. Saat hari mulai menjelang sore, keluarga Wijaya mengadakan makan bersama sederhana untuk merayakan kelahiran bayi itu. Tidak ada pesta mewah, tidak ada sorotan kamera. Hanya keluarga yang kini kembali utuh, duduk bersama, makan bersama, dan saling menghargai. Yuni duduk di samping ibu mertuanya. Mereka berbincang ringan, perlahan membangun hubungan yang sempat retak di awal. Bowo beberapa kali mencium kepala Yuni, seolah ingin menegaskan bahwa keadaan yang dulu gelap kini telah berubah menjadi terang. Di akhir hari, sebelum matahari benar-benar tenggelam, Bowo berdiri menggendong bayi mereka dan berkata pelan, "Yun, akhirnya kita bisa bernapas lega. Kita pernah melewati masa paling sulit dalam hidup kita. Tapi lihatlah sekarang, semua berubah karena satu hal." Yuni menatapnya dengan penuh cinta. "Karena anak kita." Bowo tersenyum. "Karena kebenaran dan keberanianmu untuk bertahan." Yuni menunduk, mencium dahi bayinya. "Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang penuh kebaikan, nak. Dunia pernah mengincarmu, tapi kau lahir sebagai cahaya." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua masalah dimulai, rumah besar keluarga Wijaya benar-benar tenang. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanya cinta, pengakuan, dan sebuah harapan besar untuk masa depan. Dan di tengah keheningan itu, Yuni memejamkan mata sambil memeluk bayinya erat-erat, menyadari satu hal. Ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga besar yang dulu merendahkannya, namun kini menghormatinya sebagai ibu dari pewaris mereka. Cerita yang dimulai dengan air mata, diakhiri dengan senyum dan ketenangan yang hangat. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.